Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, ayo sinau bareng AAPUIN. Pada kesempatan ini saya akan membahas multikolonariatas. Model regresi yang dihasilkan dengan menggunakan metode OLS merupakan model regresi yang menghasilkan BLUE, di mana BLUE memiliki makna yang pertama adalah best, artinya memiliki varian yang paling minimum di antara nilai varian alternatif setiap model yang ada. Yang kedua adalah linear, artinya linear dalam variabel acak. Yang ketiga, unbiased, artinya tidak bias atau nilai harapan dari estimator sama atau mendekati nilai parameter yang sebenarnya. Yang keempat, estimator, sehingga dengan metode OLS didapat sebuah persamaan regresi untuk mengestimasi model regresi yang sebenarnya. Salah satu syarat agar tercapai BLUE sebagaimana yang diungkapkan oleh Gauss-Markov adalah tidak ada korelasi yang tinggi di antara variabel independen atau dengan kata lain terbebas dari multikolonialitas. Namun, bila terjadi multikolonialitas, kita bisa mengatasi yang pertama adalah mengganti atau mengeluarkan variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Yang kedua, menambah jumlah observasi. Yang ketiga, mentransformasi data ke dalam bentuk lain, misal dalam bentuk LEN. Yang kedua, akar kuadrat. Yang keempat, dalam tingkat lanjutan dapat digunakan metode regresi Bayesian yang masih sering sekali digunakan. Baiklah, langsung saja kita menuju ke TKP. Baiklah sobat, data yang saya miliki berupa data time series di mana terdiri dari variabel Y, X1, X2, dan X3 yang terdiri tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Tahapan pertama, silakan di-copy semua variabel beserta dengan datanya, kecuali tahun. Oke, kita blok lebih dulu data dan variabelnya, kemudian klik copy. Selanjutnya, silakan dibuka program Fuse-nya. Pilih create a new Fuse work file, kemudian pada file structure kita pilih date karena data kita data time series. Pada kotak frekuensi kita pilih annual karena data kita data tahunan yang dimulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Oke. Selanjutnya klik quick, kemudian kita pilih bentuk group, naikkan sedikit ke atas, kita klik, kemudian klik kanan, pilih paste, sehingga semua data beserta variabelnya sudah tercopy semua. Oke, silakan dikeluarkan lebih dulu. Yes. Langkah selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi, di mana kita select dulu variabelnya. Kita awali dari variabel bebasnya atau Y-nya. Tekan tombol kontrol, jangan dilepas dulu. Kemudian klik X1, X2, X3, lepaskan tombol kontrol. Selanjutnya silakan klik kanan, pilih open as equation. Sehingga bentuk persamaan yang akan kita susun adalah Y, X1, X2, X3, C. Kemudian pilih OK. Ini merupakan output dari data tadi. Dari output ini kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y adalah 77,53%. Model ini adalah model fit karena F statistiknya signifikan pada alfa 0%. Namun, pada uji T
di mana disimpulkan di sini tidak satu pun variabel X-nya ini berpengaruh terhadap Y, karena masing-masing memiliki prop yang lebih besar dari 0,01. Inilah salah satu ciri terjadinya multikolonialitas, di mana pengaruhnya besar, namun tidak satupun variabel yang berpengaruh. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas, ada dua buah metode yang biasa kita gunakan. Metode yang pertama yaitu evaluasi terhadap nilai VIV. Yang kedua adalah evaluasi terhadap nilai koefisien korelasi. Kita coba dulu untuk metode yang pertama, yaitu evaluasi terhadap nilai VIV. Silakan klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnostik, selanjutnya kita pilih varian influencing factor. Pengambilan keputusan didasarkan apabila nilai VIV-nya ini kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multi. Namun kalau di atas 10, maka diputuskan terjadi multikolonialitas, di mana X1 tidak terjadi multikolonialitas. X2 dan X3 ini terjadi multikolonialitas, sehingga kesimpulan kita X1 terbebas dari multikolonialitas, sedangkan X2 dan X3 terjadi multikolonialitas. Kita keluarkan, kita akan mendeteksi multikolonialitas dengan menggunakan koefisien korelasi. Oke, silakan diblok untuk variabel bebasnya, karena multikolonialitas adalah terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Silakan X1 kita klik, tombol kontrol kita tekan, dilanjut X2, X3, tombol kontrol kita lepaskan, kemudian silakan klik, kemudian pilih group statistik, kemudian pilih correlation. Oke, yang kita korelasikan adalah X1, X2, X3. Oke. Pengambilan keputusan pada koefisien korelasi ini adalah jika nilai koefisien korelasi di atas 0,8, maka dinyatakan terdapat multikolonialitas atau terdapat hubungan yang sangat kuat di antara variabel independen. Korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,68, sehingga X1 terhadap X2 tidak terjadi multikolonialitas. Korelasi antara X1 dengan X3 sebesar 0,64, sehingga disimpulkan X1 terhadap X3 tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi antara X2 dengan X3 adalah 0,99, sehingga dapat kita simpulkan bahwa antara X2 dengan X3 terjadi multikolonialitas. Untuk mengatasi persoalan multikolonialitas ini, kita bisa menggunakan salah satu cara di antara alternatif yang ada. Misalnya, kita keluarkan variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Dalam hal ini, yang memiliki korelasi yang tinggi adalah X1 dan X3, yaitu koefisien korelasinya 0,99. Kita bisa mengeluarkan salah satu di antaranya. Apakah itu X2 ataukah X3? Misal kita keluarkan variabel X3 dari persamaan. Oke, silakan keluarkan dulu outputnya. Yes. Baiklah, langkah berikutnya kita regres. Variabel dependennya kita klik lebih dulu. Tombol kontrol kita tekan, tidak kita lepas. Selanjutnya klik X1, X2.
X3 kita keluarkan sehingga tidak kita select, lepaskan tombol kontrol. Selanjutnya klik kanan, pilih open as equation. Oke. Dari output ini kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 77,25%. Dan model ini adalah model fit karena F ujinya signifikan pada alfa 0%. Sementara itu X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai probnya lebih dari 0,05. X2 berpengaruh terhadap Y karena nilai probnya kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya kita uji apakah masih terjadi multikolonialitas atau tidak. Oke, klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnostik, kemudian kita pilih varian influencing factor. Ternyata X1 dan X2 nilai VIV-nya kurang dari 10, sehingga kita bisa menyimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Kita coba metode yang kedua. Silakan di blok variabel bebas yang akan kita uji korelasinya. X1 kita klik, kemudian klik X2, kemudian pilih Quick, kemudian pilih grup statistik, dan kita pilih correlation. Oke. Dari sini kita bisa memperoleh koefisien korelasi antara X1 dan X2 yaitu 0,68. Sehingga kurang dari 0,8. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa antara X1 dan X2 tidak terjadi multikolonialitas. Sekian pembahasan ini, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.